Coba kita dengar ya pernyataan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Tidak peduli mau dirunut ini Pak Gubernur ini nasabnya ke atas sampai mana? Ya bagaimana kita tahu? Jangan-jangan memang beliau ini masih keturunan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, siapa tahu. Nyatanya beliau hidup di sekitar keraton Surakarta, keratonnya Sultan Agung itu selama bertahun-tahun sampai 9 tahun, sehingga sekarang bahasa Jawanya lebih halus dari saya. Walaupun saya sendiri juga keturunan Solo saya. Kita ini semua bersaudara, bapak kita sama, dan tidak ada perbedaan martabat di antara kita atas dasar perbedaan latar belakang apapun. Ya, yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Maka saya berpesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan ini, mari kita kembangkan khidmah dengan prinsip-prinsip persaudaraan itu. Saya minta jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU, banom-banomnya, tidak peduli baunya muslimat atau bau fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli, tanpa membeda-bedakan apapun, karena semua yang ada bersama kita ini adalah saudara. Ketua PBNU Gus Yahya yang meributkan masalah nasab itu adalah orang yang kurang kerjaan. Memang benar Gus. Kalau jenengan ya itu kan banyak pekerjaan. Wajar ketua PBNU banyak pekerjaan, masalah organisasi, masalah kesejahteraan warganya Nahdlatul Ulama bagaimana, kemaslahatan warganya Nahdlatul Ulama bagaimana, itu pekerjaan jenengan Gus. Walaupun ya warga jenengan sendiri yang di bawah ini ya kan mulai resah dengan adanya kaum-kaum Habib ini, tapi nyatanya Anda sendiri juga kurang peduli begitu Gus. Ya. Jadi kalau yang membahas tentang nasab ini adalah orang-orang yang kurang kerjaan, bener kata jenengan itu memang sudah tepat sekali. Makanya karena kurang pekerjaan, makanya mereka mencari pekerjaan yaitu meneliti sebuah nasab ya kan, yang ngaku-ngaku sebagai durian Nabi. Supaya apa? Supaya jelas mana yang sokeh dan mana yang tidak gitu Gus. Jadi kita tahu nanti durian yang asli mana, durian yang palsu mana, dan itu adalah sebuah upaya Gus, sebuah upaya usaha untuk mengetahui kesokehan apa namanya
zuriyahnya Kanjeng Nabi. Begitu Gus. Jadi penelitian, dan apakah salah itu sebuah penelitian Gus? Saya tanya dengan jenengan ya. Adanya hadis palsu, adanya hadis sahih, adanya hadis lemah, itu kan juga hasil penelitian, kajian, begitu Gus. Karena berkaitan dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW Gus. Ya memang kurang pekerjaan. Ya kurang pekerjaan, makanya yaitu karena kurangnya pekerjaan, makanya mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan supaya umat ini jelas mana yang sahih dan mana yang asli. Begitu Gus nggih. Jadi ya tepat sekali apa ngendikan jenengan. Begitu